Suasana kebersamaan dan optimisme politik mewarnai acara buka puasa bersama yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok di kawasan Sukmajaya, Sabtu 22 Maret 2025. Dalam kegiatan buka puasa bersama, tahun ini Partai Demokrat berbeda dari tahun sebelumnya. Dikarenakan Ketua DPC Partai Demokrat Edi Sitorus bersama Wali Kota Depok Supian Suri serta ratusan kader Partai Demokrat berjibaku berbagi takjil buka puasa kepada para pengendara dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Sukmajaya Kota Depok. Selain acara buka puasa bersama ini dihadiri Wali Kota Depok, nampak hadir Maulana Hasanuddin. Selaku Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Jawa Barat, anggota fraksi Partai Demokrat, serta ratusan kader Partai Demokrat di berbagai tingkatan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat yang telah berjuang bersama di Pilkada Depok dan menghantarkan pasangan Supian Suri dan Chandra Rahman Syah menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2025 hingga 2030. Supian Suri mengajak kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk mengawal pembangunan secara bersama-sama. Tol Cimanggis, Juanda nggak ketemu lagi yang papasan dari keluar tol dengan yang akan berjalan, kita akan buat flyover di sana. Kemudian kita juga akan teruskan lanjutkan rencana untuk pelebaran Jalan Raya Sawangan, mohon doanya. Kemudian kita ingin masuk ke Universitas Indonesia bisa masuk melalui selatan, tidak harus muter ke Jakarta, tapi bagaimana terusan Juanda kita lanjutkan. Termasuk di dalamnya adalah underpass untuk Pasar Citayam. Kita ingin Depok ini akan lebih kemacetan yang selama ini benar-benar tersendat. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini akan memberikan kelancaran buat Kota Depok, termasuk di dalamnya kita ingin membebaskan lanjutan jalan Terminal Jatijajar menuju Jalan Raya Tol Cimanggis. Ya, kita ingin bis-bis yang akan keluar menuju Terminal Jatijajar cukup dari Tol Cimanggis langsung menuju Terminal Jatijajar. Dan ini sekali lagi bukan hanya bisa dikerjakan tidak akan bisa dikerjakan oleh pemerintah Kota Depok, tentunya butuh dukungan dari kementerian, dukungan dari pemerintah pusat. Untuk itu sekali lagi dalam forum ini saya mohon izin kepada pengurus DPD, pengurus DPC bantu kami untuk menyuarakan harapan-harapan masyarakat Kota Depok kepada pimpinan-pimpinan yang kebetulan memang juga dipegang atau diamanahkan kepada Partai Demokrat. Itu saja mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sampaikan salam hormat saya kepada seluruh keluarga tercinta dan rasa terima kasih saya atas semua dukungan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan berikan kebaikan atas apa yang menjadi dukungan atau tenaga, pikiran, harta yang Bapak Ibu berikan untuk kebaikan kota ini. Itu saja dari saya, buah mangga pisang Depok. Kita kudu bangga jadi orang Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok Edi Sitorus menegaskan acara buka puasa bersama ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga momentum memperkuat soliditas partai. Acara hari ini adalah acara rutinitas kita setiap tahun menjelang Idul Fitri, di bulan suci Ramadan kita mengadakan silaturahmi bersama dengan seluruh kader kita, ranting, KAC, dan juga DPC, dan seluruh kader-kader yang ada. Jadi, nah kebetulan hari ini dihadiri oleh Wali Kota Pak Supian Suri. Nah ini menjadi salah satu tanda, ini sebetulnya silaturahmi ini mempererat hubungan kita antara DPC dengan PAC dan ranting seluruh kader lah. Artinya bahwa tadi saya sampaikan bahwa ke depan dengan adanya pemerintahan yang baru, wali kota yang kita usung, kita bersama-sama membangun kota ini dengan baik. Tentu kita juga kader-kader yang ada di seluruh wilayah harus bersiap-siap, bersiap-siap bagaimana kita bersosialisasi kepada masyarakat, membantu masyarakat, sehingga kita ini partai politik kan pasti punya target bahwa target kita di 2009 nanti sampai 10 kursi. Jadi tentu dengan kerja-kerja politik kita di semua wilayah lah. Begitu juga ke depan kita juga melakukan perbaikan pengurusan yang ada di tingkat PAC, ranting, dan seluruh elemen-elemen partai yang ada. Bang,
peningkatan sumber daya manusia juga dan pendidikan politik buat kader-kader baru itu Pak? Kita ada setiap tahun kita melakukan pendidikan politik. Ya kan seperti tahun lalu kita juga di mana di Jakarta, jadi kita selalu ada, dan ini juga kan sebetulnya salah satu pendidikan politik yang kita buat, kita lakukan. Jadi memang artinya memang dari sisi SDM Demokrat menurut saya termasuk bagus, anak-anak muda hampir sebagian besar juga strata 1, S1 dari berbagai jurusan. Nah, ini juga menjadi penguat. Nah, mungkin setelah ini juga kemarin kan kita sudah melaksanakan kongres. Setelah kongres, setelah keputusan DPP, mungkin kita juga akan melakukan perbaikan-perbaikan lah di level DPC, level PAT, dan level dalam rangka memperkuat Demokrat di semua wilayah. Ketua, terkait tadi pesan Pak Wali, Ketua, pengen ada pembangunan untuk disampaikan ke DPP karena AHY sebagai menteri. Selama ini kan Depok kenapa stuck? Ya kan, Depok tidak akan mampu untuk membangun kota ini lebih bagus, lebih banyak lagi ketika kita hanya berharap kepada APBD. APBD Kota Depok hanya 4,5 triliun. Kebutuhannya sangat luar biasa. Maka saya lihat sosok Pak Sofian Suri ini cukup bagus, didukung dengan partai koalisi termasuk Gerindra di dalamnya, Demokrat. Saya pikir ini tidak hal yang mustahil. Ya kan, apalagi hubungan juga sekarang antara Jawa Barat dengan Depok begitu dekat. Pak Deddy Mulyadi, kita juga nanti juga di luar pemerintah pusat kita juga akan sonding, karena memang seperti misalnya di PUPR sendiri itu menterinya juga kan dari Demokrat, nanti bisa kita sonding. Ya kan, artinya dari semua elemen, dari semua yang bisa kita masuk. Untuk apa? Untuk menggait potensi-potensi anggaran yang bisa dibantu untuk Kota Depok. Saya pikir nggak ada masalah. Tinggal persoalannya pemerintah Depok harus benar-benar ya kan terus menerus gitu loh. Jangan sampai stuck di tengah jalan. Ya kan, terus menerus buat pendekatan kepada pusat, kepada Jawa Barat. Saya pikir ini nggak ada masalah. Contoh misalnya kayak persoalan yang ada di Sawangan. Sawangan itu sudah lama ada perjanjian antara pemerintah kota dengan pusat, PUPR pusat. Jadi ketika itu dalam perjanjian apabila jalan keluar tol Sawangan itu selesai, itu akan ada pelebaran jalan. Nah, pendekatannya yang kurang maksimal selama ini. Makanya saya bilang sama Sofian berharap ya sudah lakukan segera untuk melakukan pertemuan ke pusat dalam rangka membuka kembali perjanjian itu. Seperti misalnya contoh Jati Jajar, itu kan nggak yang terlalu sulit Pak, karena sepanjang jalan itu setelah 200 meter ke sana itu rata-rata kan tanah Karaba. Karaba juga sedang membangun. Nah, ketika dia membangun pasti ada setgen sepasus jalan. Kenapa tidak di lobi? Berikan jalan 24 meter ya kan untuk bisa mengakses sampai ke Tol Cimanggis. Jadi sebetulnya nggak ada hal yang luar biasa Pak dalam hal ini. Artinya konektivitas dengan pemerintah pusat. Iya, bisa konektivitas termasuk underpass. Ya dong, termasuk underpass kan juga kewenangan pusat misalnya yang untuk dari Margonda. Ya dong, karena apa? Itu kan juga bisa tinggal di guidance ke pusat bagaimana underpass biar jalan tol jangan terlalu macet. Kan gitu, dibangunlah di sana. Begitu juga pajak Jawa Barat juga Pak Deddy Mulyadi udah janji flyover di Citayam. Nah, saya pikir nggak ada yang mustahil. Apa yang disampaikan Pak Wali itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh beliau, bahwa tidak ada yang sulit. Tapi kita tunggu aja, sabarlah kita kan. Sebagai DPC siap juga memperjuangkan untuk menghubungkan jadi ya, mengawal untuk mendorong masyarakat juga. Sebagai DPC, sebagai anggota dewan ya kita juga ikut mendorong Pak. Karena ini kan juga bukan hanya kepentingan Pak Wali Kota, ini kepentingan kita semua. Ini kan kepentingan masyarakat. Saya pikir kita semua juga harus mendorong. Dan kita akan kawal. Dan saya sebagai ketua DPC, sebagai pengusung Pak Wali Kota, Pak Sofian Suri Chandra, juga sebagai anggota dewan, saya selalu akan mengingatkan itu Pak kepada beliau, untuk beliau selalu ingat apa yang dia sampaikan untuk kepentingan Kota Depok. Sementara itu, Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Maulana Hasanuddin, memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara buka puasa bersama dan pembagian takjil di kantor Partai Demokrat Kota Depok.
Lelaki muda berkacamata ini yakin di bawah kepemimpinan Ketua DPC Demokrat Kota Depok, partai akan semakin berkembang dan meraih kemenangan besar pada pemilu 2029 nanti. Tentu hari ini silaturahim sekaligus buka puasa bersama para kader yang ada di Kota Depok bersama 11 PAC dan 60-an ranting yang di Kota Depok yang diselenggarakan oleh DPC Kota Depok. Kami apresiasi atas kesolidan daripada pengurus dan kader Kota Depok ini yang mana berhasil memenangkan pilkada, jadi memenangkan usungan pilkada di pilkada kemarin maupun berhasil meningkatkan kursi dari 3 menjadi 5 kursi di DPRD Kota Depok. Bang, kalau ngeliat antusias kader para Demokrat untuk hari ini, abang lihatnya seperti apa Bang di Depok Bang? Saya kira ini bukti keseriusan daripada DPC yang telah membina daripada pengurus maupun kader yang ada di Kota Depok. Sekarang antusiasnya sangat luar biasa, bagian daripada wujud syukur DPC Kota Depok tentu dalam rangka memberikan pembinaan terhadap kader-kader pengurus baik itu anak cabang maupun ranting maupun anak ranting yang ada di Kota Depok. Tentu kami ini salah satu partai pengusungnya Pak Sufyan Suri dan Bang Chandra, di mana kami yakin bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Sufyan, Pak Chandra sekarang dan ke depan dan terus akan dikawal oleh Partai Demokrat. Jadi kalau Partai Demokrat sudah mengatakan A, pasti akan dikawal sampai akhir nanti. Dan tadi harapan Bang Edi bahwa Pak Sufyan bisa memimpin Kota Depok, mungkin kalau ketika ini berhasil bisa dilanjutkan kepemimpinan di periode selanjutnya. Tadi Bang Edi juga mengatakan akan menargetkan 10 kursi DPRD Bang. Tanggapan abang sendiri seperti apa Bang? Target yang rasional karena kita di Kota Depok pernah juga memiliki kursi yang banyak, bahkan menjadi Ketua DPRD Kota Depok waktu itu. Dan saya kira Bang Edi, politisi senior Demokrat yang ada di Kota Depok, paham bagaimana pemetaan di Kota Depok dengan dukungan stakeholder yang ada, apalagi kita sudah punya wali kota. Insya Allah target tersebut sangat realistis. Terakhir Bang, pesan untuk para kader Demokrat di Kota Depok Bang. Terus bersama Partai Demokrat, terus menjadi komunikator, menjadi corong, menjadi penghubung daripada masyarakat dengan partai kita, Partai Demokrat, karena kita ketahui bahwa Partai Demokrat ini alat untuk melakukan berbagai hal atau tindakan-tindakan kebaikan ke masyarakat. Jadi tetap semangat, tetap loyal di bawah kepemimpinan Mas AHY, di bawah kepemimpinan DPD